Oke, jumpa lagi dengan saya Bang Rosi, channel yang bahas seputar otomotif dan seputar roda 2. Oke, sebelumnya saya berterima kasih atas saran dan juga masukannya dari teman-teman seputar suara saya yang intinya kurang begitu jelas. Nah, dengan begitu, saya coba pakai alat rekam yang baru, dan semoga dengan bergantinya alat rekam yang baru ini, audionya bisa lebih baik lagi. Kali ini kita akan membahas seputar sejarah dari style-style motor custom. Apa sih motor custom itu? Apa bedanya motor custom dengan motor modif? Dan apakah keduanya sama? Oke, kita bahas satu persatu ya. Modif dan custom itu sebenarnya prinsipnya sama, yaitu merubah tampilan sepeda motor standar pabrik menjadi sesuai yang diinginkan oleh pemilik motor. Namun, untuk cara pengerjaan dan juga hasilnya itu berbeda jauh ya antara keduanya ini. Nah, kalau modifikasi itu lebih ke mengganti atau memasang part yang biasanya banyak tersedia di toko-toko aksesoris modifikasi, dengan memadukan berbagai part sesuai style yang dikehendaki pemilik motor, dan biasanya pemasangan partnya perlu beberapa penyesuaian. Sementara, untuk motor custom itu lebih ke merubah bentuk sepeda motor secara menyeluruh, seperti merubah tangki, merubah rangka, kaki-kaki, jok, dan lain-lain. Dan part-part yang digunakan untuk motor custom ini biasanya dibuat sendiri oleh bengkel, sesuai keinginan, style, dan juga karakter si pemilik motor. Perubahan yang terjadi pada motor custom ini biasanya membuat tampilan sepeda motor jauh berbeda dibandingkan bentuk standar pabriknya. Motor-motor custom ini memiliki beberapa style ya, seperti contoh style cafe racer, style scrambler, tracker, chopper, bobber, dan lain-lain. Nah, pada setiap style tersebut memiliki latar belakang dan juga sejarah yang berbeda-beda. Nah, gimana sih sejarah dari setiap style motor custom ini? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Style motor custom yang pertama adalah bobber style. Style motor yang satu ini berawal dari para tentara Amerika yang baru pulang dari medan perang. Setelah Perang Dunia II selesai, mereka menggunakan motor-motor sisa perang sebagai sarana untuk melepas stres. Nah, karena motor-motor sisa perang ini banyak kondisi partnya yang rusak, maka mulailah mereka mengcustom motor mereka dengan melepas bagian-bagian yang dirasa membuat motor ini berat. Dengan melepas bagian-bagian seperti spakbor, baik itu spakbor depan maupun spakbor belakang, melepas pelindung mesin. Dari sinilah nama bobbers ini berasal, di mana bobbers sendiri berawal dari kata bob yang berarti melepaskan, namun tanpa merubah rangka dan bentuk-bentuk lainnya. Penggantian dan perubahan tersebut bertujuan untuk membuat motor lebih ringan, mudah dikendalikan, dan tentu saja dapat melaju lebih kencang, karena bobotnya sudah lebih ringan daripada sebelumnya. Banyak yang mengartikan bahwa bobber itu profil bannya harus tebal ataupun gendut. Hal tersebut memanglah tidak salah, karena motor yang sering di custom bobber kala itu mengacu pada model Harley Davidson dan juga Indian, yang dimana spek standarnya menggunakan ukuran ban yang gambot, baik itu depan maupun belakang. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ciri khas dari custom motor bobber ini adalah fender atau spakbor baik itu depan maupun belakangnya dibikin lebih simpel, atau bahkan dilepas begitu saja. Tampilan ban depan maupun belakangnya itu lebih terekspos karena menggunakan model spakbor yang bentuknya simpel. Jok dibuat single seater dan juga terlihat lebih ceper, ditambah lagi pelepasan pada bagian-bagian yang tidak diperlukan. Dengan begitu, tampilan dari motor bobber ini terlihat padat dan juga simpel. Selanjutnya adalah style motor custom chopper. Bisa dibilang aliran custom yang satu ini merupakan hasil perkembangan dari style motor custom bobber. Chopper ini muncul di sekitaran tahun 50-an. Kala itu, masyarakat Amerika banyak yang tertarik untuk mengendarai sepeda motor, terutama produk sepeda motor andalan Amerika, yaitu Harley Davidson. Tetapi beberapa dari mereka banyak yang kurang puas dengan motor tersebut. Mereka membanding-bandingkan Harley Davidson dengan motor-motor buatan Eropa, seperti contoh Triumph, Norton, BSA, yang dimana motor-motor tersebut lebih ringan, ramping, serta lebih menyenangkan saat dikendarai. Dari situlah mereka mulai merasa bahwa perlu banyak perubahan pada sepeda motor Harley Davidson ini. Sejak saat itu, para pemilik Harley Davidson ini mulai mengcustom sepeda motornya, dengan melepas bagian-bagian yang dirasa membuat motor ini berat, memotong beberapa bagian seperti spakbor, rangka, dan lain-lain. Nah, dari potong-memotong inilah istilah dari chopper ini berasal.
Chopper sendiri berasal dari kata chop yang dimana secara bahasa artinya adalah memotong ataupun memangkas. Berbeda dengan bobber, custom motor chopper ini perubahannya lebih menyeluruh. Sok depannya dibuat lebih tinggi ataupun kemiringannya dibuat lebih berbeda dibandingkan motor-motor custom lainnya. Lalu konstruksi rangkanya juga diubah dan kebanyakan biasanya menggunakan rangka model rigid. Nah, maksud dari rangka rigid ini adalah rangka yang sudah paten, alias sok belakangnya itu tidak ada. Lalu, tangkinya dibuat lebih kecil ataupun ramping, menggunakan ukuran velg dan juga ban antara depan belakang yang berbeda, di mana depan itu diameternya lebih besar, namun menggunakan ban yang lebih kecil, sementara untuk ban belakangnya itu menggunakan diameter yang lebih kecil, namun menggunakan ban dan juga velg yang lebih lebar. Dengan begitu, tampilan dari motor chopper ini terlihat ramping, ringkas, dan juga simple. Selanjutnya adalah style motor custom board tracker. Style motor custom yang satu ini terinspirasi dari motor-motor yang digunakan pada balap board tracker. Board tracker sendiri merupakan salah satu ajang balap motor tertua di dunia. Ajang balap ini diselenggarakan di Amerika sejak tahun 1900-an awal. Lalu pada tahun 1910, sirkuit pertama board tracker ini dibangun, yang bernama Los Angeles Motor Drome. Pembangunan sirkuit balap board tracker ini bertujuan untuk mengurangi balap liar yang kala itu marak terjadi di Amerika. Balap motor yang satu ini disebut board tracker karena sirkuit pada balap board tracker ini berbentuk melingkar dengan lintasannya yang dibuat dari papan kayu. Ciri khas dari motor-motor yang digunakan pada balap board tracker ini adalah konstruksi rangkanya masih sangat sederhana dan bahkan bisa dibilang rangkanya ini mirip sekali dengan sepeda. Maklum saja, karena sepeda motor kala itu merupakan barang yang belum lama ditemukan. Dan bahkan motor balap yang satu ini belum dilengkapi dengan pengiriman depan maupun belakang. Style custom board tracker ini kurang begitu populer ya dibandingkan jenis-jenis style motor custom yang lainnya. Karena motor custom yang satu ini kurang begitu nyaman untuk dikendarai. Dan kebanyakan digunakan sebatas untuk kontes motor custom saja. Intinya, motor custom board tracker ini dibuat semirip mungkin dengan motor-motor yang digunakan di era balap board tracker tersebut. Menggunakan diameter velg dan juga ban yang lebih besar dibandingkan jenis-jenis motor custom lainnya. Setangnya yang mengarah ke bawah, lalu rangkanya menggunakan rangka yang rigid, mirip seperti rangka sepeda. Sok depannya menggunakan model girder fork menyesuaikan model-model motor pada era itu. Lalu posisi tangki yang berada di bawah rangka bagian depan. Untuk joknya itu menggunakan jok model single seater mirip sekali dengan jok sepeda. Dan biasanya mesin-mesin yang digunakan untuk custom board tracker ini merupakan mesin-mesin Harley tua atau motor-motor tua lainnya ya. Selanjutnya adalah style motor custom flat tracker. Style motor custom yang satu ini berasal dari balap flat tracker yang sudah ada di Amerika sejak tahun 1930-an. Balap flat tracker ini lintasannya seperti balap board tracker yang melingkar. Namun bedanya untuk flat tracker ini tidak menggunakan papan kayu, melainkan menggunakan tanah yang rata. Awalnya, balap motor ini menggunakan motor sport naked biasa, yang diubah atau di-custom komponen-komponennya agar bisa bermanuver di lintasan balap flat tracker ini. Balap flat tracker ini sempat hilang saat Perang Dunia Kedua pecah. Lalu saat Perang Dunia II selesai, balap ini kembali populer. Hingga suatu saat di tahun 60-an sampai 70-an itu, banyak pabrikan yang berpartisipasi mengikuti ajang balap flat tracker ini. Hal ini dibuktikan dengan mulai banyaknya pabrikan sepeda motor yang memproduksi motor khusus untuk balap flat tracker ini, mulai dari pabrikan Jepang, Eropa, dan Amerika. Dari pabrikan Jepang misalnya seperti Honda RS750, lalu dari pabrikan Eropa seperti Triumph 865, dan juga dari pabrikan Amerika itu ada Harley XR750, Indian FTR 750, dan masih banyak lagi yang lainnya. Meskipun balap ini kurang begitu terkenal di dunia, namun di Amerika balap ini cukup populer dan menjadi salah satu wadah bagi pembalap yang memiliki skill namun tidak didukung sponsor maupun pabrikan. Bahkan, beberapa legenda MotoGP mengawali karir balapnya dari ajang balap flat tracker ini. Sebut saja seperti Kenny Robert dan juga Freddie Spencer, yang merupakan legenda MotoGP yang sempat beberapa kali memenangkan juara dunia MotoGP pada era 80-an.
Ciri khas dari setel motor custom flat tracker ini adalah papan nomor yang berbentuk kotak pada bagian depan sepeda motor, lalu jok dibuat single seater dengan buntut atau ujung jok yang berbentuk lancip. Nah, papan nomor dan juga bentuk buntut jok inilah yang menjadi ciri khas dari setel motor custom flat tracker ini. Menggunakan stang yang bermodel lebar, bentuk tangki yang ramping dan juga agak flat, lalu menggunakan ban model dual purpose. Selanjutnya kita berpindah dari negara Amerika ke negara Inggris. Negara ini juga tak kalah dengan Amerika. Mereka banyak melahirkan brand-brand otomotif legendaris, terutama sepeda motor. Selain brand-brand otomotif legendaris, Inggris ini juga cukup terkenal dengan beberapa style custom sepeda motornya. Di antaranya adalah style motor custom Scrambler. Nama dari Scrambler sendiri diambil dari balap motor di Inggris yang berlangsung sekitar tahun 1920-an. Balap motor Scrambler ini bisa dibilang mirip sekali dengan trail enduro atau trail adventure. Pemenang dari balapan ini adalah siapa yang bisa memperoleh catatan waktu terbaik dengan jarak yang sudah ditentukan. Dari garis start sampai finish, pembalap dibebaskan melalui jalur manapun, baik itu aspal, tanah, hutan, maupun perbukitan. Untuk bisa melalui berbagai medan tersebut, peserta balap tentunya harus mempunyai motor yang bisa digunakan di berbagai medan. Nah, karena pada waktu itu belum ada motor trail yang diproduksi dan dijual oleh pabrikan sepeda motor, para pembalap Scrambler ini mulai mengcustom motor mereka dengan mengubah ban menjadi semi-trail atau dual purpose, lalu suspensi yang ditinggikan agar jarak antar motor ke tanah lebih tinggi, tangki dibuat seramping mungkin agar bisa leluasa saat bermanuver, untuk joknya dibuat agak tipis, dan knalpot dibuat posisinya menggantung di atas. Pemposisian knalpot yang di atas ini dimaksudkan agar tidak terpentok atau tersangkut bebatuan saat di medan yang tidak rata, seperti di medan perbukitan maupun di pegunungan. Bisa dibilang balap motor Scrambler ini adalah nenek moyangnya dari balap motor trail yang kita kenal saat ini. Ajang balap motor Scrambler ini kian ramai pada tahun 60-an, sehingga banyak pabrikan sepeda motor di Inggris yang mulai memproduksi motor bergenre Scrambler ini, seperti Triumph T100 Scrambler, lalu Norton Commando 750 SS, BSA A65, dan masih banyak motor-motor Scrambler lainnya. Oh iya, beberapa dari motor Scrambler produksi pabrikan ini masih dijual dan diproduksi sampai saat ini, seperti contohnya Triumph Scrambler dan juga Ducati Scrambler. Ciri khas dari style motor custom Scrambler ini adalah memakai stang yang modelnya lebar, lalu tangkinya yang bentuknya ramping, lalu bannya menggunakan ban model dual purpose atau ban yang bisa digunakan di dua alam, knalpot yang diposisikan menggantung di atas. Posisi knalpot inilah yang menjadi salah satu ciri yang paling khas pada custom motor Scrambler ini. Selanjutnya, yang paling terakhir kita bahas adalah cafe racer. Style custom cafe racer sendiri sebenarnya adalah budaya anak muda di Inggris, di mana anak-anak muda ini merupakan penghobi sepeda motor, balap, dan musik rock and roll. Budaya atau kultur ini mulai tumbuh di Inggris ketika negara itu mulai membangun banyak jalanan aspal. Seiring dengan banyaknya pengendara, baik itu mobil maupun motor, mulailah muncul kafe-kafe, SPBU, dan tempat-tempat istirahat di sisi jalan. Nah, kafe-kafe di sepanjang jalan di Inggris inilah yang menjadi pusat sosial dari budaya bermotor anak muda di Inggris ini. Kala itu, anak-anak muda di Inggris yang sudah bisa mulai bekerja, mereka membeli sepeda motor, mereka mulai suka berkendara dengan sepeda motor untuk sekedar nongkrong bersama pacarnya maupun kebut-kebutan di jalan. Para anak-anak muda penghobi sepeda motor ini juga memiliki hobi menonton balap GP. Maka dari itu, para anak-anak muda ini mulai banyak mengcustom motornya menjadi tampilan ala-ala motor balap GP di era itu. Dengan ubahannya yaitu stang dibuat menunduk atau dibuat stang jepit, jok dibuat single seater dengan buntut Hornet khas atau biasa disebut juga buntut tawon. Mereka juga sering mengadakan balap dari cafe satu menuju cafe lainnya. Nah, dari sinilah nama cafe racer ini mulai digunakan. Cafe racer ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu cafe racer naked, cafe racer half firing, dan cafe racer full firing. Ketiganya memiliki inti yang sama, yaitu pakai stang menunduk atau pakai stang jepit, jok dibikin single seater dan diberi buntut tawon atau buntut Hornet. Untuk yang full fairing diberi full fairing ala MotoGP di era jadul. Lalu untuk yang naked itu biasanya menggunakan lampu bulat.
Oke, mungkin itu dulu pembahasan kita tentang sejarah dari beberapa aliran motor custom. Yang paling tidak, keenam style tersebut adalah style dasar motor custom yang masih digunakan sebagai patokan saat membuat sebuah motor custom. Semoga bisa menambah referensi dan juga inspirasi bagi teman-teman yang ingin membuat sebuah motor custom.